Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang adjective clause. Jadi, kenapa saya memberikan materi adjective clause di video saya? Jadi, adjective clause ini sering muncul di soal seperti tes akademik, seperti TOEFL, atau yang ingin persiapkan yang ingin tes persiapan untuk akpol, akmil, dan lain sebagainya. Jadi adjective clause ini adalah sangat penting untuk dikuasai bagi orang yang ingin tes akademik. Baiklah, langsung saja, apa itu adjective clause? Nah, adjective clause adalah kata ganti yang menghubungkan kalimat. Apa sih kata ganti yang kita pakai? Nah, jadi yang dipakai di dalam adjective clause itu sebenarnya banyak, tapi saya ingin menjelaskan 5 bagian aja. Yang pertama adalah who, yang kedua adalah whom, yang ketiga adalah whose, yang keempat adalah which, and the last one is of which. Nah, jadi yang kelima ini akan kita bahas. Oke. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu who. Nah, apa sih arti dari who? Jadi who ini artinya bukan siapa. Who ini artinya adalah yang. Nah, gimana cara penggunaannya? Yang pertama, yang dimaksud ini adalah manusia atau orang. Jadi sebelumnya adalah orang, kemudian baru who. Nah, di depan who itu adalah verb. Ya, apa sih verb di dalam penghubung ini atau adjective clause ini? Verb yang kita pakai adalah verb 1 atau disebut sebagai present, kemudian verb 2 atau disebut sebagai past. Nah, jadi verb itu hanya 2 ya di dalam bahasa Inggris, verb present and verb past. Nah, contoh bahasa Indonesianya, misal guru yang berbicara pada saya adalah guru bahasa Inggris. Oke, kita translate kan. The teacher who talks. Nah, kita pakai s di sini karena teachers-nya itu single, tidak lebih dari 1. Tapi kalau lebih dari 1 maka s kita hapus, atau misalnya kalau di dalam bentuk past maka ditambah id atau kata kerja kedua talks. Nah, the teacher who talks to me is English teacher. Nah, ini ya. Oke, jadi ini adalah who. Oke, jadi who kita pakai kalau yang menjelaskan orang, dan ini adalah yang, dan sebelumnya adalah orang, dan di depannya adalah verb. Oke, next. Number 2 is whom. Nah, bedanya whom sama whose, tapi ini ya masih untuk orang. Jadi whom ini adalah kata ganti dari orang. Di whom ini masih sama. Saya jelaskan lagi. Ini who artinya adalah yang, kemudian whom artinya juga ini adalah yang, tapi bedanya whom ini kemudian di depan. Oke, bedanya who dengan whom, kalau di depan who tadi verb, maka di depan whom itu adalah subject. Contoh subjeknya misal ada I, boleh you, boleh we, dan lain sebagainya. Intinya adalah subjek atau pelaku. Nah, contoh
Guru, masih guru ya, guru yang saya temui adalah guru bahasa Inggris. Nah, kita translate kan. Kalau ditranslatekan seperti ini, the teacher whom I met is English teacher. Oke, jadi lihat bedanya. Kalau who tadi di depannya adalah verb antara verb 1 atau verb 2, tapi kalau di depan dari whom itu adalah subjek. Nah, ini ya. Masih sama, ini untuk orang, tapi bedanya kalau whom itu adalah sebagai objek, kemudian di depan di depan who adalah verb. Okay, next we come number 3. Okay, number 3 adalah whose. Nah, whose ini beda ya. Tadi who dengan whom artinya adalah yang, tapi whose ini adalah sama posisinya dengan has atau have, atau disebut sebagai yang memiliki. Penggunaannya gini, whose ini masih sama untuk orang, kemudian di depan whose-nya itu apa yang dia punya. Boleh dia punya istri, boleh punya rumah, boleh punya desain, boleh punya mobil, boleh terserah. Intinya manusia itu punya apa. Nah, contoh bahasa Indonesianya masih guru ya, kita pakai guru yang memiliki mobil merah adalah guru saya misalnya. Berarti gini ya. Nah, kalau kita translatekan berarti jadinya gini, the teacher whose red car is my teacher. Nah, berarti di sini kita pakai whose ya. Untuk lebih jelasnya kita pakai whose karena nih ya. Karena sebelumnya adalah orang, kemudian orang itu punya mobil. Berarti kalau dasarnya gini, the teacher has her car is my teacher. Okay, next number 4. Okay, number 4. Jadi number 4 adalah which ya. Which. Nah, beda dengan who, whom, dengan whose, itu adalah bagian dari kepunyaan orang dan artinya juga berbeda. Kata ganti dari orang, tapi beda dengan which. Which ini adalah kata ganti dari benda. Jadi kalau benda atau binatang itu bukan manusia, berarti itu adalah benda, dianggap sebagai benda, maka kita pakai which. Nah, di depan which itu boleh subjek, boleh verb juga boleh, terserah. Verb juga boleh antara verb 1 atau verb, jadi dia tidak mesti ada rumusnya. Contoh misalnya the book, bahasa Indonesia dulu ya. Buku yang saya pinjam adalah buku bahasa Inggris. Nah, kalau kita artikan gini, karena dia benda, the book which I borrow is English book. Is English of. Nah, gini ya. Kemudian yang terakhir adalah number 5 adalah of which. Jadi of which ini tadi beda
Kalau whose tadi orang memiliki benda, tapi ini adalah benda memiliki benda. Berarti gini, benda kemudian of which, kemudian benda. Berarti benda memiliki benda. Gini ya, penulisannya gini. Benda, terus dia punya benda apa? Kemudian benda lagi, kemudian baru of which. Nah, di depannya serah ya, nggak mesti masih sama dengan which tadi. Contoh misalnya, mobil itu kan benda. Apa yang ia punya? Boleh dia punya kaca, boleh dia punya bangku, boleh dia punya ban, boleh dia punya, intinya benda memiliki benda. Atau misalnya ruangan, boleh punya papan tulis, boleh memiliki meja, boleh memiliki murid, terserah. Murid nggak bisa ya, karena dia benda memiliki benda. Nah, kemudian